Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Rizky Nipsi Ramdini selaku dosen pengampu dari mata kuliah Praktikum Fitokimia. Dan selamat siang kepada rekan-rekan mahasiswa semua yang hadir pada pertemuan kali ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Abiyat, Arina Ulfa Hidayati, Arif Nugroho, Jihan Susilawati, Reni Ayunita, dan juga Reza Amanda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah kami lakukan. Sebelumnya di sini saya sendiri sebagai moderator dan rekan-rekan saya sebagai presentator ada Kak Abiyat, Kak Arif, Jihan Susilawati, Mbak Reni Ayunita, dan juga Reza Amanda. Sebelum kami mulai presentasi, di sini kami akan memberikan 3 kesempatan untuk bertanya kepada rekan-rekan dari kelompok lain. Selanjutnya, mari kita mulai presentasi. Yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya, Mbak Reni Ayunita. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bunga pepaya. Nama tanamannya itu ada pepaya, nama latinnya Carica papaya, nama lokalnya bunga papaya, nama simplicianya Carica flos. Karakteristik morfologi tanaman. Karakteristik tanaman papaya memiliki akar tunggang berbentuk kerucut panjang yang tumbuh lurus ke bawah dan bercabang banyak. Kemudian batang pepaya merupakan batang berkayu dengan tipe monopodial, yaitu batang utama tumbuh tegak lurus dan memiliki satu sumbu batang. Selanjutnya daun pepaya memiliki dari berwarna hijau dengan bentuk menjari dan tepian runcing serta memiliki tangkai berbentuk bulat silinder. Kemudian untuk bunga pepaya jantan memiliki karakter kelopak bunga terdiri dari 5 helai. Letaknya saling melekat pada bagian bawah tangkai bunga berwarna kuning pucat saat kuncup dan putih ketika mekar. Memiliki benang sari, tidak menghasilkan buah karena tidak memiliki bakal buah dan putik. Selanjutnya, kandungan pada bunga pepaya itu memiliki senyawa flavonoid, tanin, steroid, tetropenoid, dan karbohidrat. Manfaat pada tanaman bunga pepaya yaitu sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas, sumber vitamin C, menyehatkan sistem pencernaan, menurunkan kadar gula darah, antiinflamasi, menjaga kesehatan jantung. Selanjutnya kita pada proses pembuatan simplicia. Yang pertama yaitu proses pengambilan bahan baku. Bahan baku yang kita gunakan yaitu bunga pepaya jantan yang kami ambil dari pohon yang berada di kebun, kebetulan ada di belakang rumah. Baik, yang kedua proses pencucian, yaitu bahan baku yang telah didapat kemudian dicuci menggunakan air mengalir. Lewat ini, kasih basah. Bisa matiin saya. Yang ketiga, proses perajangan. Setelah bahan baku dicuci, kemudian dilakukan proses perajangan dengan memisahkan antara ranting dan bunga yang akan digunakan.
Selanjutnya proses pengeringan. Setelah bahan baku dirajang, kemudian bahan dikeringkan di bawah sinar matahari dengan ditutup kain tipis berwarna hitam dengan maksud untuk melindungi dari kotoran supaya penyerapan panas lebih maksimal. Selanjutnya proses sortasi kering. Setelah simplisia kering, maka dilakukan proses sortasi kering untuk memisahkan antara simplisia dan bahan lain yang tidak diinginkan atau bahan baku yang rusak dan tidak memenuhi standar. Berikutnya proses pengemasan dan pelabelan. Setelah simplisia disortasi kering, kemudian dilakukan pengemasan serta pemberian label untuk menjaga mutu dari simplisia dan juga memberi identitas pada simplisia. Berikut label yang kita gunakan di sini terdapat nama simplisia, nama ilmiah dari bahan kandungan, nama ilmiah, kandungan dari bahan baku tersebut, kemudian manfaat dan juga tanggal pembuatan dari simplisia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Di sini kami buka 3 pertanyaan bagi kelompok lain yang ingin bertanya. Kak izin bertanya Kak, dari Juniko kelompok 3. Silakan Juniko. Kak, itu untuk bunga pepaya itu ada kriteria atau syarat khusus nggak untuk dijadikan simplisia? Baik, untuk pertanyaan yang kami tampung terlebih dahulu ya. Untuk kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Kak, saya Destina Sansari dari kelompok 9 izin bertanya. Biasanya kan rasa dari bunga pepaya itu pahit ya Kak, dan biasanya ada getahnya. Ada nggak sih cara atau tips untuk menghilangkan rasa pahit dan getah tersebut? Cukup Kak. Kami tampung dulu ya Kak. Baik Kak. Kami buka 1 pertanyaan lagi ya.
Izin bertanya, Kak, dari kelompok 3 Silakan ada Kak Anda. kira-kira untuk pengeringannya berapa lama ya, Kak? Baik. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Kak Ananda ya. Yang pertama, dalam proses pembuatan simplisia daun pepaya ini kita membutuhkan waktu 4-5 hari dengan panas matahari yang terik itu sampai kering. Tapi kalau misalkan kemarin kita nyoba pakai oven juga ya, pakai oven itu kurang lebih 1 jam. Baik, Kak, terima kasih. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Desti Nangsangsari. Tips menghilangkan rasa pahit dan getah pada bunga pepaya. Itu ada beberapa tips yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, proses perebusan bisa lebih dari 1 kali agar rasa pahit dan getahnya hilang. Terus bisa pakai daun jambu biji dan garam. Itu cukup menjawab atau tidak? Cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Yang terakhir pertanyaan dari Juniko ya. Saya akan coba menjawab untuk pertanyaan dari saudara Juniko. Untuk karakteristik dari bunga pepaya yang kami jadikan simplisia itu, yang pertama kami mengambil bunga pepaya dari pepaya jantan, yaitu pepaya yang tidak menghasilkan buah. Terus bunga yang kami ambil itu bunga yang masih kuncup atau bunga yang sudah mekar tapi baru saja mekar. Apakah cukup menjawab? Menjawab, Kak. Baik, sudah terjawab semua untuk pertanyaannya. Kami cukupkan presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.